Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lingga Destia Dermawan dan teman saya Muhammad Zaki ingin mempresentasikan tentang baterai lead acid sebagai tugas besar 2 atau kuliah kimia elektro. Oke, jadi berbicara tentang baterai di sini akan dibahas tentang sejarahnya, sejarah dulu, sejarah ditemukan baterai. Sejarah temukan baterai ini tidak terlepas dari ketiga eh, peneliti yang ada di sini. Yang pertama itu Benjamin Franklin. Jadi di tahun 1749, Benjamin Franklin menjadi orang pertama yang menggunakan istilah baterai untuk menggambarkan rangkaian kapasitor yang telah mereka hubungkan secara bersamaan untuk penelitian listriknya. Lalu istilah tersebut dipakai untuk sel-sel elektrokimia yang bersama dengan tujuan untuk menyediakan tenaga listrik. Kemudian ada seorang arkeolog di tahun 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Koning menemukan beberapa pot dari tanah liat yang berbentuk aneh ketika menggali wujud Rabu, tepatnya di luar Baghdad, Irak. Toples yang memiliki ukuran sekitar 5 inch atau sekitar 12,7 cm panjangnya, diisi dengan batang besi yang sudah dilapisi dengan tembaga dan berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Dilakukan pengetesan dan menunjukkan bahwa isi di dalamnya itu diisi dengan menggunakan zat asam seperti anggur, cuka, dan lainnya. Nah, hal tersebut selanjutnya membuat Konik percaya bahwa isi tersebut merupakan jenis baterai yang sangat kuno. Sejak penemuan tersebut, para para peneliti sudah menghasilkan replika pot yang sesungguhnya dan dapat menghasilkan muatan listrik. Nah, kemudian baterai Baghdad, mungkin mungkin si baterai Baghdad ini sudah dipakai untuk acara ritual keagamaan seperti pengobatan dan juga pelapisan listrik. Kemudian di tahun 1799 ada fisikawan asal Italia yang bernama Alessandro Volta eh, membuat sebuah baterai pertama kalinya dengan cara menumpuk lapisan perak, papan tulis atau kain yang sudah direndam dengan menggunakan cairan asin. Pengaturan tersebutlah yang biasa disebut sebagai volta. Tapi perlu dipahami kalau baterai bukan perangkat pertama yang bisa menghasilkan listrik, namun hal tersebut merupakan yang pertama kali memancarkan arus yang lebih stabil dan juga lebih tahan lama. Namun terdapat beberapa kelemahan dari penemuan Volta, di mana ketinggian lapisan bisa ditumpuk secara terbatas. Sebab berat dari tumpukan tersebut akan memeras air dengan lebih cepat dan lebih mudah terkorosi, serta memperpendek usia baterai. Terlepas dari kekurangan yang disebutkan, eh, gaya gerak listrik ini disebut dengan nama volt. Jadi sejarahnya sebut nama volt diambil dari Alessandro Volta. Ya, untuk menghormati penyampaian dan penemuan dari uh, Volta. Kemudian pada tahun 1836, seorang ahli kimia Inggris yang bernama John Frederick Daniel menemukan sel yang dinamai Daniel. Oke, di dalam baterai tersebut awalnya plat tembaga ditempatkan di bagian bawah tabung gelas. Kemudian larutan yang berasal dari tembaga sulfat itu dituangkan di atas piring untuk mengisi tabung sampai setengahnya. Selanjutnya plat seng digantung di tabung dan larutan seng akan ditambahkan. Dikarenakan tembaga sulfat memiliki sifat lebih padat dibandingkan dengan seng sulfat, larutan seng akan melayang ke atas larutan tembaga, kemudian mengelilingi plat seng. Kawat yang terhubung dengan plat seng berperan sebagai wakil dari terminal negatif. Sedangkan pemimpin dari plat tembaga adalah terminal yang positif. Tersebut sangat jelas bahwa pengaturan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik
dalam senter. Namun untuk aplikasi stasioner hal tersebut berfungsi dengan baik. Faktanya sel Daniel ini merupakan salah satu dari cara umum untuk menyalakan bel pintu dan juga telepon sebelum adanya pembangkit listrik yang sudah disempurnakan. Kemudian penemuan baterai terus dikembangkan hingga tahun 1998 dry cell Columbia menjadi sebuah baterai yang tersedia secara komersial dan pertama kali dijual di Amerika Serikat. Perusahaan yang tadinya menjadi tempat produksi baterai kini sudah berubah menjadi perusahaan baterai Eveready yang memproduksi baterai dengan merek Energizer. Oke, untuk selanjutnya tentang baterai lead acid akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Baik, terima kasih Mas Lingga. Di sini kita bisa melihat gambar berupa komponen-komponen penyusun dari baterai asid tersebut. Terdiri dari protective ring untuk pelindungin bagian luar. Dia memiliki positif dan terminal negatif sebagai output dayanya. Dan di bagian dalamnya terdapat sel divider, positif elektrodik, dan negatif elektrodik, serta diode H2SO4. Baterai asid ini atau baterai timbal ini merupakan baterai yang memiliki asam komponen utama timbal dan asam. Baterai asid ini terdiri dari plat separator, elektronik plastik keras, dan casing karet keras. Dalam baterai plat terdiri dari dua jenis, positif dan negatif. Pada bagian positif terdiri dari timbal dioksida dan negatif terdiri dari timbal spor. Baterai lead acid ini merupakan jenis baterai isi ulang yang paling umum digunakan dalam kendaraan yang biasa kita sebut aki mobil dan aki motor. Dan juga umum digunakan sebagai sistem fotovoltaik panel surya atau sebagai sumber pengisian daya utamanya dari panel surya tersebut. Meskipun baterai asid memiliki kepadatan energi yang rendah, efisiensi juga sedang, dan perawatan tidak praktis, tetapi baterai lead acid ini memiliki masa pakai yang lama dan biaya operasional yang rendah dibanding jenis baterai lainnya. Konstruksi baterai lead acid ini terdiri dari baterai asam timbal yang merupakan baterai yang memiliki komponen utama timbal dan asam. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Lingga. Oke, jadi baterai lead acid ini menggunakan asam sulfat sebagai elektrolit dalam baterai. Ketika dilarutkan, molekul-molekul di dalamnya terdispersi sebagai SO4 minus atau ion negatif dan 2 2H plus atau ion positif dan ini akan bergerak bebas. Ketika elektroda dicelupkan ke dalam larutan, kemudian memberikan suplai DC, maka ion positif akan bergerak ke arah tepi negatif baterai. Dengan cara yang sama, ion negatif akan bergerak ke arah tepi positif baterai. Setiap ion hidrogen dan sulfat mengumpulkan satu dua elektron, kemudian ion negatif dari katoda dan anoda itu akan bereaksi dengan air. Ini membentuk hidrogen dan asam sulfat. Selanjutnya, hasil dari reaksi tersebut akan bereaksi dengan timbal oksida dan membentuk timbal peroksida. Artinya, pada saat proses charging, unsur katoda timbal tetap sebagai timbal sendiri, sedangkan anoda timbal terbentuk sebagai timbal peroksida yang berwarna coklat tua. Ketika tidak ada suplai DC, pada saat voltmeter dihubungkan di antara elektroda ini, menampilkan perbedaan potensial antara elektroda. Ketika ada sambungan kawat atau beban di antara elektroda, akan mengalir arus elektron dari plat negatif ke plat positif melalui sirkuit eksternal yang menandakan bahwa sel memiliki kemampuan untuk menyediakan bentuk energi listrik. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Zaki. Baik, terima kasih. Bisa dilihat di sini yaitu dua gambar, di mana di gambar yang kiri merupakan kondisi proses saat di charge atau pengisian daya, sedangkan yang di kanan adalah proses di mana dia tidak di charge atau on charge, atau tidak on charge. Proses yang kiri atau saat di charge, charging proses, ketika baterai asid dihubungkan dengan sumber daya listrik, charger proses pengisian daya dimulai. Pada tahap awal pengisian, arus listrik mengalir ke dalam baterai elektrolit atau campuran air dan asam sulfat. Dalam sel baterai terurai menjadi hidrogen dan oksigen di elektroda positif dan negatif.
Yang kedua yaitu penguraian air, water decomposition. Di elektroda positif, oksigen terbentuk melalui penguraian air menjadi oksigen dan proton H+. Elektron yang dilepaskan selama proses ini mengalir ke sirkuit eksternal menuju elektroda negatif. Proses yang ketiga terjadi pada saat pengisian daya yaitu pembentukan hidrogen. Di elektroda negatif, hidrogen terbentuk melalui reaksi antara proton dan elektron yang datang dari elektroda positif. Yang reaksi terakhir yaitu reaksi pada umumnya atau reaksi kimia pada umumnya. Reaksi kimia ini selama pengisian daya, unsur PbO2 atau elektroda positif, Pb elektroda negatif, plus 2H2SO4 asam sulfat akan menghasilkan reaksi berupa 2PbSO4 atau timbal sulfat dan plus 2H2O atau air. Jadi reaksi kimianya tersebut akan menghasilkan timbal sulfat serta air. Untuk posisi gambar yang kanan itu merupakan pada saat discharger atau tidak dalam pengisian daya. Ketika baterai digunakan untuk memberikan daya atau sebagai output pengeluaran daya yang digunakan pada aki mobil contohnya, reaksi kimia berlangsung sebaliknya. Elektron yang bergerak melalui sirkuit eksternal dari elektroda negatif ke elektroda positif menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan perangkat atau kendaraan. Reaksi kimia selama discharge. Reaksi kimia utama selama discharge adalah 2PbSO2 SO4 atau timbal sulfat. Sebaliknya yang tadi pada saat pengisian daya plus 2H2O air akan menghasilkan PbO2 atau elektroda positif plus Pb elektroda negatif serta asam sulfat 2H2SO4. Jadi pada saat di-charge dan pada saat discharge atau tidak dalam pengisian daya itu reaksinya berkebalikan atau dibalik saja prosesnya. Pembentukan elektron dan proton pada saat posisi discharge, elektron dan proton bergerak melalui elektroda negatif dan positif menciptakan arus listrik. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Lingga. Oke, untuk reaksi redoksnya tadi udah dijelaskan oleh Mas Muhammad Zaki. Kemudian untuk pengaplikasiannya baterai lead asid. Jadi baterai lead asid ini cukup mudah untuk ditemukan karena banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Seperti motor, untuk motor, mobil digunakan sebagai starting awal. Jadi sebagai sumber listrik awal sebelum mesin dinyalakan. Kemudian baterai lead acid juga banyak digunakan untuk menyimpan daya yang dihasilkan dari panel surya. Sehingga rumah-rumah yang menggunakan panel surya masih mendapatkan listrik ketika di malam hari, di mana sumbernya bukan dari matahari lagi, melainkan dari energi yang disimpan di baterai. Dan beberapa penggunaan panel surya menggunakan baterai lead acid. Oke, mungkin itu saja presentasi dari eh, tim saya, Dingeri Sirmawan dan Mas Muhammad Zaki. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.